Kali ini saya ingin membahas tentang latar belakang pedagang kaki lima berjualan di trotoar atau bahu jalan di Jalan Padanaren, Kota Semarang. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan dan mempergunakan tempat usaha yang dikuasai pemerintah daerah atau pihak lain. Alasan pedagang kaki lima melakukan praktik penjualan di kawasan Padanaren, Kota Semarang didasarkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama bebas biaya sewa. Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan yang dimana tempat itu bukanlah tempat yang seharusnya. Mereka berjualan di trotoar jalan yang berarti mereka tidak harus membayar biaya sewa, yang berakibat pedagang kaki lima dapat menekan harga dari produk yang dijual. Yang kedua, minim biaya operasional. Dengan berjualan di trotoar jalan, pedagang kaki lima tidak harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih. Mereka tidak harus membayar biaya keamanan, listrik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tempat yang strategis. Pedagang kaki lima pada umumnya berjualan di tempat yang ramai pengunjung, seperti bahu jalan, trotoar, dan lain-lain. Oleh sebab itu, bila tidak ada penegakan hukum yang mengatur tentang pedagang kaki lima, akan lebih banyak pedagang kaki lima yang berjualan dan akan merampas hak-hak pengguna jalan yang lain. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengaturan dan juga pembinaan pedagang kaki lima yang dituangkan melalui kebijakan Pemkot Kota Semarang di dalam peraturan daerah terkhusus Perda nomor 11 tahun 2000. Aspek mengenai pengaturan PKL diatur dalam Perda nomor 11 tahun 2000 yang memiliki 3 aspek. Yang pertama yakni pengadaan, pemindahan, dan juga penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh wali kota. Kemudian aspek yang kedua meliputi lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat 2 tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh wali kota. Kemudian untuk aspek yang terakhir yakni penunjukan atau penempatan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah lokasi yang dikuasai oleh pemerintah daerah atau pihak lain. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai pembinaan PKL yang sebagaimana dimaksud pasal 9 bab 6 mengenai pembinaan yang berisikan sebagai berikut. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap PKL di daerah masing-masing. Artinya, pembinaan terhadap PKL yang dimaksud meliputi aktivitas pemungutan retribusi, perizinan, penataan tempat usaha, keamanan dan ketertiban PKL, melakukan bimbingan serta penyuluhan operasional sarana prasarana penggunaan fasilitas lainnya seperti pembangunan serta pemeliharaan shelter PKL serta menjadi fasilitator dalam pengembangan usaha PKL atau yang biasa disebut mengenai pemberian dalam bantuan modal. Implementasi Perda Kota Semarang terhadap pedagang kaki lima di Padanaren. Implementasi yang pertama adalah tentang pengaturan PKL. Kegiatan pengaturan yang dilakukan oleh implementator kebijakan dalam hal ini Dinas Perdagangan meliputi pengaturan tempat usaha bagi PKL dan penguatan legalitas penggunaan tempat usaha PKL dengan ditetapkannya keputusan Wali Kota Semarang nomor 511.3-1112/2016 dan juga dengan upaya penertiban bagi tempat bagi sejumlah PKL yang melanggar amanat kebijakan Perda 11 tahun 2000. A. Pengaturan tempat usaha. Pengaturan tempat usaha diselenggarakan oleh Bidang Pemetaan dan Penataan PKL, Dinas Perdagangan Kota Semarang melalui pendataan dan pendaftaran berkoordinasi dengan Kelurahan Ranjusari. Izin permisif kepada PKL di kawasan Jalan Padanaren diberikan oleh stakeholder. Mengingat kawasan Jalan Padanaren merupakan daerah yang diprioritaskan khusus dan diperuntukkan sebagai destinasi oleh-oleh khas Kota Semarang. Namun hal ini tidak dibarengi dengan pengaturan secara lebih lanjut oleh implementator kebijakan. Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan tempat relokasi berjualan bagi PKL di Padanaren, yakni di kawasan Pasar Bulu dan kawasan Batan Selatan. Namun kurang mendapat respon positif mengingat keterbatasan ruang untuk menampung PKL baru. B. Kesesuaian kebijakan penetapan tempat atau lokasi usaha bagi PKL. Ketetapan Wali Kota nomor 511.3/1112/2016 telah menetapkan kawasan Jalan Padanaren yang terletak di dalam daerah administratif wilayah Kecamatan Semarang Selatan. Hal ini tidak termasuk ke dalam tempat atau lokasi yang dilegalkan bagi PKL. Ketidaktegasan stakeholder untuk melarang dan memperbolehkan kawasan yang sejatinya tidak diperuntukkan bagi PKL untuk berdagang tersebut telah membuat penyimpangan terhadap tujuan kebijakan peraturan daerah Kota Semarang nomor 11 tahun 2000. 2. Pembinaan PKL. Ketetapan Wali Kota Semarang nomor 511.3/1112/2016 dipergunakan sebagai salah satu syarat sah dalam pengajuan tanda daftar usaha. PKL di kawasan Jalan Padanaren tidak memiliki hak dalam mengajukan perizinan, mengingat kawasan yang PKL tersebut gunakan merupakan tempat atau lokasi yang tidak diperuntukkan.
Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemangku wilayah setempat dan implementer kebijakan yang hanya berbentuk himbauan-himbauan yang disampaikan secara lisan kepada PKL di kawasan tersebut telah menyebabkan kondisi kurang teraturnya kawasan Jalan Pandenaran. Stakeholder kurang tegas dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran perda, seperti pelanggaran waktu-waktu yang diperbolehkan untuk berdagang. Hukuman yang dibebankan hanya berupa teguran baik dari implementer kebijakan dan juga pemangku wilayah setempat. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kendala yang dihadapi dalam penanganan PKL di kawasan Pandenaran berdasarkan Perda Kota Semarang. Kendala yang pertama itu permasalahan yang dihadapi oleh implementer kebijakan dalam upaya pelaksanaan kebijakan Perda Kota Semarang. PKL liar, selain dari PKL yang telah lama berdagang di kawasan Pandenaran, menggunakan tempat gerobak yang dapat dengan mudah berpindah tempat. Implementer kebijakan pun akhirnya kesulitan untuk mengedukasi dan menerbitkan PKL yang bertipe demikian karena mobilitas PKL yang berpindah tempat. Permasalahan selanjutnya yaitu terkait permasalahan sampah yang diakibatkan oleh PKL tersebut. Kendala kedua yaitu kurangnya kesadaran para PKL untuk mematuhi Perda Kota Semarang yang telah ditetapkan di kawasan Pandenaran. Sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran ketentuan jam operasional dagang, ketentuan bongkar pasang tenda atau gerobak untuk jualan, dan yang ketiga ketentuan terkait lokasi jualan tersebut. Kendala ketiga yaitu efektivitas kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Jalan Pandenaran. Kurang sesuainya kebijakan Perda Kota Semarang yang lama yaitu Perda nomor 11 tahun 2000 apabila diterapkan pada masa sekarang yang fokus pengelolaannya itu terhadap sejumlah PKL yang lebih konsen kepada aspek pemberdayaan. Untuk itu, pemerintah Kota Semarang secara normatif telah mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pengelolaan PKL yakni Perda nomor 3 tahun 2018 yang memuat penataan juga pemberdayaan PKL. Kebijakan tersebut secara kompleks mengatur pemberdayaan PKL terkait penguatan aspek legalitas PKL. Namun, konsistensi penerapan kebijakan Perda Kota Semarang yang lama juga menghasilkan outcome berupa terbitnya SK terbaru untuk memperkuat legalitas bagi PKL. Kendala yang keempat yaitu variabel di luar kebijakan yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan tentang pengaturan dan pembinaan PKL di kawasan Pandenaran. Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan Perda Kota Semarang adalah penggunaan teknologi berbentuk e-retribusi yang telah diterapkan di kawasan Simpang 5. Kebijakan ini belum diterapkan di kawasan Pandenaran, mengingat kawasan ini merupakan kawasan yang dilarang secara peraturan perundang-undangan. Atau solusi terkait penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Pandenaran Kota Semarang. Pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di kawasan Jalan Pandenaran sepertinya masih kurang menjadi prioritas bagi pemerintah wilayah setempat. Hal ini mengingat kawasan Jalan Pandenaran tidak termasuk dalam tempat atau lokasi yang dilegalkan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Jalan Pandenaran merupakan jalan yang berizin permisif dari stakeholder sebagai destinasi oleh khas Kota Semarang. Namun dalam implementasinya, hal ini belum berjalan sedemikian adanya. Kurang tegasnya aspek pembinaan yang dilakukan pemerintah setempat dalam pengawasan dan pemberian sanksi administratif terhadap para pelanggar Perda Kota Semarang terkait penataan pedagang kaki lima mengakibatkan pelanggaran masih sering terjadi, serta menyebabkan kondisi kurang teratur dan tertatanya kawasan Jalan Pandenaran sebagai salah satu kawasan segitiga emas di Kota Semarang. Dengan pembuatan kebijakan saja sepertinya belum cukup untuk menangani penertiban pedagang kaki lima. Penanganan ini harus dilakukan dengan kontribusi dari setiap lapisan yang ada. Dukungan yang maksimal juga harus diberikan oleh pemerintah daerah setempat kepada semua pedagang kaki lima agar upaya penertiban lebih efektif. Berikut mungkin beberapa hal yang dapat menjadi perhatian lebih pemerintah daerah setempat dalam menangani penertiban pedagang kaki lima. Yang pertama, pendekatan persuasif dari pejabat wilayah setempat kepada para pedagang kaki lima dengan memberikan sosialisasi secara damai dan komunikatif agar para pedagang kaki lima mengerti apa yang harus dilakukan dan bagaimana regulasi yang ada. Yang kedua, memberantas semua pungli dan premanisme yang sangat kental dengan situasi ini karena mereka juga merupakan fasilitator para pedagang kaki lima dalam menyediakan lahan dan tempat berdagang tidak resmi. Yang ketiga, melakukan perbaikan terhadap fasilitas dan infrastruktur pada lokasi berdagang resmi, terutama fasilitas penunjang kenyamanan dalam tempat berdagang resmi seperti fasilitas kebersihan, penanganan limbah sisa berdagang, penataan lokasi berdagang, dan penyediaan sumber daya yang cukup seperti listrik, air, dan toilet. Yang keempat, memberikan perhatian lebih terhadap pedagang kaki lima untuk pemberian pelatihan dan pemodalan terhadap PKL yang telah ditata melalui pendataan dan registrasi secara bertahap. Yang kelima, memberikan bantuan berupa keringanan pembayaran cicilan tempat berdagang resmi dengan proses mudah dan cepat. Mungkin itu beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian bagi pemerintah daerah setempat untuk mewujudkan keefektifan lebih lanjut terkait penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Pandenaran Kota Semarang.